gagal kalahkan Indonesia. Media Malaysia malah hujat timnas Malaysianya sendiri. Buat tetangga yang ngata-ngatain ini ya, katanya King Indo kalah di tanah airnya ataupun di kandangnya, nggak apa-apa. Nama juga Piala Ciki nggak sih? Piala Ciki, Bo. Begini respon iri supporter Malaysia saat tahu Indonesia U23 kalahkan Thailand dan melaju ke final Piala AFF. Aduh, kok bisa-bisanya nggak juara ini, padahal udah main di GBK, udah main di kandang sendiri. Itulah Konoha selalu cakap besar apa? Aku dengar King. King apa ni? Bang, nak tanya, Konoha pernah menang tak AAF dengan AFC? Uish, Doga banyak kali menang dah. AAF kali menang dengan Malaysia. Menanggung kekalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Kinya akan reaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Kinya akan reaction sebuah video kekalahan timnas Indonesia di final, geng. Nah, geng, awalnya menyombongkan diri kepada timnas Malaysia, ya, geng. Ya, pasalnya itu hari timnas Malaysia tidak lolos, geng. Namun apalah daya, geng, timnas Indonesia dibuat tunduk oleh Vietnam. Nah, tahu sendiri ya, geng, ya, itu hari Vietnam telah dibantai, geng. Nah, muncullah daripada netizen-netizen Malaysia, geng, ya, yang berkomentari dan juga orang Malaysia. Mas, kasihan banget ya, kalah di kandang sendiri ataupun di tanah air sendiri. Pasti rasanya sakit banget, geng. Ya, itulah, geng, yang dirasakan oleh para penyokong-penyokong fans sepak bola yang berada di Indonesia, geng. Namun, geng, itu semua oleh para supporter-supporter kita malah dibuat rusuh ataupun dibuat keributan, geng. Ya, kalah-kalah aja, geng, menang-menang aja. Namanya sudah takdir kalah, gak usah mencari keributan kepada supporter Vietnam, ya, geng, ya. Waduh, buat malu aja nih supporter kita, geng. Gak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak bersama-sama, geng. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share-nya. Apa bener, silahkan komen di bawah. Janji, jangan gaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Untuk para pendukung Malaysia, woi dengerin, nggak usah sok koar-koar, baru menang lawan Myanmar dengan Laos aja udah gayanya kayak gitu, sok ngeledek-ngeledek timnas Indonesia segala. Coba ntar malam, paling lu dibantai lo sama Vietnam. Mau lihat nih, Aguero sama Faisal Halim bisa siu-siu nggak di Hanoi. Yang ada prediksi gue, lu kalah 4-0 sama Vietnam. Catat nih omongan gue. Hidup Indonesia, hidup Vietnam. Dan untuk TikTok, jangan dihapus video gue ya, biar orang Malaysia denger nih, ini Amang dari Indonesia. Gagal kalahkan Indonesia. Media Malaysia malah hujat timnas Malaysianya sendiri. Kegagalan Harimau Malaya Muda lolos dari babak grup mendapat sorotan tajam dari media dalam negeri. New Straits Times bahkan lebih keras dengan menyematkan julukan Harimau Ompong kepada tim nasional mereka. Istilah satir ini merujuk pada ketidakmampuan lini serang Malaysia mencetak gol di saat-saat krusial. Media tersebut menyoroti penampilan yang mengecewakan Malaysia sepanjang turnamen. Mereka hanya mampu mengalahkan Brunei Darussalam dengan skor telak 7-1. Namun gagal meraih poin saat berhadapan dengan Indonesia dan Filipina. Menang 4-0 atas Vietnam, supporter Malaysia ini sindir timnas Indonesia dengan mengatakan tutor cetak gol ada di sini. Ini seriusan? Yaps, jadi ada salah satu fans Malaysia yang sedang menyaksikan laga Malaysia melawan Vietnam. Dan tak kenapa tiba-tiba langsung menyindir timnas Indonesia dengan mengatakan main kelayakan Piala Dunia. Dan kalau mau tutorial golnya ada di timnas Malaysia. Pria ini mengatakan bahwasanya pemain naturalisasi timnas Indonesia tidak bisa mencetak gol saat timnas Indonesia menghadapi Jepang kemarin. Tapi pas diajak oleh Pak Erick Thohir untuk uji coba tanding di bulan September besok melawan timnas Indonesia kok ditolak ya? Padahal kan skuad Malaysia yang menang atas Vietnam kemarin itu udah sangat mewah dan jago menggunakan 9 pemain naturalisasi. Tapi masa diajak uji coba oleh timnas Indonesia ditolak?
abang yang main kelayakan Piala Dunia, tutorial gol ada di sini ya. Jangan di FIFA. Ampun bang. Ada Faiman, Olga Holgado, Rodrigo Holgado. Kosong, 2-2 gol dijaringkan oleh pemain warisan baru. Bang. Oh abang, pemain warisan kami bisa gol bang. Bukan anak kosong ya, maaf ya. Kosong, gol minum. Begini respon iri supporter Malaysia saat tahu Indonesia U23 kalahkan Thailand dan melaju ke final Piala AFF. Indonesia cuma beruntung, menang karena penalti. Level Malaysia setara Thailand. Thailand udah nggak sekuat dulu. Lawan Malaysia aja nggak menang, paling yang juara Vietnam. Lagi-lagi katanya Indonesia cuma menang nasib. Nggak bisa menang lawan Malaysia, Thailand pun sengaja ngalah. Tapi ada juga yang memuji performa Indonesia U23. Dibilang semua tim parkir pesawat saat melawan Indonesia. Menang karena di kandang sendiri, wasit pun curang. Nah, pasti dari kalian akan bertanya-tanya, Bang, itu kan udah video lama, kenapa diputar lagi, Bang? Iya, geng, karena video ini, geng, tutorial untuk menang melawan Vietnam. Karena di final, Indonesia, timnas kita, timnas Indonesia kesayangan Ikinya, itu kalah di final, geng. Di kandang sendiri, ataupun di tanah air kita sendiri, geng. Kalah, ya meskipun kalian tipis 1-0. Namun banyak media-media yang katanya mainnya seperti Jepang lah, mainnya seperti Korea lah, dan lain sebagainya. Padahal bisa membantai Brunei lah, kayak gini dan lain sebagainya. Hei, Malaysia juga membantai Brunei, bos. 7-1, kayak gitu ya, geng ya. Jadi gak usah sombong dulu, gak usah belagak dulu, kayak gitu ya, geng ya. Sebelum mengangkat piala. Nah, geng, dari final itu, geng, terjadilah provokasi antara supporter Indonesia versus supporter Vietnam. Nah, inilah, geng, titik kelemahan kita. Gampang diprovokasi, geng. Tahu sendiri orang Indonesia seperti apa kalau diprovokasi. Gampang marah, tidak menerima fakta kekalahan. Kalah aja, udah. Masih ada tahun depan, tahun lagi, masih ada. Kayak gitu ya, geng. Ya, gak akan habisnya. Kalau kalian mentality kayak seperti ini terus, wah, bisa-bisa kita kena ban nih, geng, sama FIFA. Geng, Ikinya akan mereaction beberapa video lagi. Jom kita simak bersama-sama lagi, geng. Aduh, kok bisa-bisanya nggak juara ini, padahal udah main di GBK, udah main di kandang sendiri. Pelajaran yang bisa diambil dari turnamen Mandiri Cup ini adalah tetap membumi ya. Aku masih teringat jelas di pertandingan pertama waktu pas kita bantai-bantai si Brunei ya, Bang. Ya berasa kayak Jepang, Pak. Udah berasa merem doang, tutup mata, turnamen ini pasti Indonesia yang juara. Lah ternyata ketemu sama Vietnam, Pak, nggak berkutik, abangku. Ya ini artinya levelnya kita masih seputaran ASEAN, abangku ya. Tetapi, Bang, ini kan junior U23, Bang. Iya, aku tahu ini pemain U23 bukan timnas senior, tapi di masa depan itu kan yang ngisi pemain-pemain senior ya pemain-pemain dari U23 ini, Bang. Makanya itu pembinaan dari usia dini itu ayo digenjot ya. Dibina ini pemain-pemain muda. Ya semoga dengan kekalahan ini kita bisa berbenah ya, Bang. Ya PSSI bisa berbenah, bisa melihat oh ternyata pemain muda harus dibina ya. Banyakin turnamen-turnamen junior ya, Bang. Ya biar pemain-pemain muda kita ini punya banyak pengalaman, Pak. Jangan hanya mengandalkan naturalisasi atau diaspora. Nanti kan pemain diaspora sama naturalisasi udah tua nggak ada penerusnya, gimana dong? Gimana guys kalau menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar segitu daerahku. Seperti biasa buat kamu-kamu ini pecinta timnas yang belum follow bola, kalian gimana ini? Follow bola dulu, biar diciri dulu, jangan nonton doang. Kampungan, inilah 3 cara kotor timnas Vietnam untuk kalahkan timnas Indonesia di final Piala AFF U23. Wow, sangat disayangkan sekali teman sekalian. Yang pertama, mengulur waktu. Seringkali pemain Vietnam berjatuhan dengan tidak jelas kenapa. Ini sangat tidak terpuji. Kampungan sekali teman sekalian. Yang kedua, memancing emosi pemain timnas Indonesia agar pemain timnas Indonesia terprovokasi. Seringkali nih pemain dari Vietnam selalu melakukan provokasi ke timnas Indonesia. Wow,
Dan yang ketiga ini lebih parah banget. Pelatih dan ofisial tim Vietnam ikut-ikutan. Terlihat ketika Robby Darwish melakukan lemparan ke dalam, pelatih dan ofisial tim Vietnam melakukan gangguan seperti menghalangi dan menaruh tempat Robby melempar banyak botol-botol. Wow, ini sangat kecewa sekali sih. Walau juara, kalian sangat tidak terpuji. Wow, bagaimana menurut kalian? Nggak apa-apa kalah. Yang penting apa? Yang penting jadi top skor lah di AFF U23, Ci. Nih ya, buat tetangga yang ngata-ngatain ini ya, katanya King Indo kalah di tanah airnya ataupun di kandangnya, nggak apa-apa. Nama juga Piala Ciki nggak sih? Piala Ciki, boy. Nggak usah dipikirin lah guys, nggak usah dipikirin. Yang penting apa? Yang penting James Raven menjadi top skor. Gokil nggak tuh? Semangat terus Garuda! Dapat provokasi supporter Vietnam diminta keluar dan dikawal polisi. Wah, supporter Vietnam dikawal oleh polisi. Ada Vietnam, itu orang Vietnam, Rek, orang yang berapa? Iya, aman. Wah, bang, Hasan bang, orangnya bang. Rek, agak gua wajib sih dong. Oke, kita kembali ke Mandiri Cup 2025 Final Vietnam versus Indonesia. Kita tengok siapa yang kena. Alamak guys, Vietnam menang guys, 1-0 guys. Apa cerita ni guys? Sebentar guys, aku rasa confident. Aku ingat Indonesia yang menang. Rupanya Vietnam, tapi pandai betul Vietnam. Dia dapat 1 gol. Penyudah dia bertahan sampailah habis masa. Itulah kena selalu cakap besar apa? Aku dengar King. King apa ni? Kan kau dah kalah. Bang, nak tanya, Konoha pernah menang tak EAF dengan AFC? Nak tanya Konoha pernah juara. Banyak kali menang dah. AFF pun diorang pernah menang. AFC pun pernah menang. Terlebih-lebih lagi diorang banyak kali menang dengan Malaysia. Menanggung kekalahan. Kalah tidak apa-apa ya, geng. Ya, namun jagalah adab. Kayak gitu ya, geng. Ya. Wah, kalau kita kalah seperti itulah, geng. Fan-fan fanatik daripada Indonesia. Wah, seakan-akan tidak terima kekalahan. Wah, kok segitunya kayak gitu mentalitinya kayak gitu. Menurut Ikinya, geng, kayak gitu. Malu Ikinya selaku warga Indonesia. Katanya timnas kebanggaan kita, namun supporternya yang membuat malu, geng. Kayak gitu ya, geng, ya. Aslinya, geng, yang main kampungan ini bukan supporter daripada Vietnam, namun supporter daripada Indonesia. Buat kerusuhan saat dia kalah di final. Malu nggak? Malu, geng. Kita malu. Kalah kita nggak apa-apa. Kayak gitu ya. Udah biasa kalah menang itu dalam sepak bola. Namun kalau sudah kalah masih marah. Terus mau tawuran, mau bergaduh. Aduh. Ini sih supporter fanatik beneran, geng, kayak gitu ya. Sangat fanatik kayak gitu ya, geng. Ya, mengatain, mencaci maki udah biasa kayak gitu, menghina kayak gitu, geng, ya. Namun jangan berlebihan kayak gitu ya, geng, ya. Namun ini malah dibuat trauma. Nanti gimana kalau seumpama kalian pergi ke Vietnam terus dibalas? Pasti kalian nggak akan terima juga. Nah, kalau sampai supporter Vietnam melaporkan ini ke FIFA, kena sanksi, kalian tidak bisa nonton tuh di di lapangan GBK. Gimana perasaan kalian? Pikir, jangan mentang-mentang kita kalah digituin terus kalian terprovokasi. Waduh, gampang banget orang Indonesia ya. Inilah yang susahnya maju, geng. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang like, comment, and share-nya. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video.